Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauliza, calon guru pembelajaran angkatan 9 SDN Percontohan Kota Langsa. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Suhaimi, guru kelas 4 SDN Percontohan Kota Langsa. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran ini? Yang kemarin saya mengajar yaitu dengan tujuan metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis pada belalang. Baik, berarti ada tujuan siswa untuk bisa metamorfosis. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan observasi? Di situ saya melakukan penilaian melalui LKPD yang saya berikan kepada anak-anak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk keterampilannya, saya di sini karena menggunakan VCWL, saya melihat hasil dari tempelan gambar proses metamorfosis pada kupu-kupu dan belalang tersebut. Itu yang saya ambil. Baik, jadi strategi yang dilakukan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegritaskan daripada PSDN menggunakan model pembelajaran PBL dan metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan penjelasan. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas? Media yang saya pakai kemarin adalah gambar proses terjadinya metamorfosis pada belalang, yaitu dari belalang besar, bertelur, kemudian dalam jangka waktu berapa hari dia menetas, dan gimana siklus yang terjadi metamorfosis tersebut. Kemudian untuk kupu-kupunya juga seperti itu. Jadi alat pengembangan yang saya pakai di sini adalah PowerPoint, video metamorfosis kupu-kupu dan belalang, kemudian analisis hasil pembelajaran. Nah, kira-kira nih kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Tanggal besok, saya rencana besok akan mengerjakan kegiatan ini. Berarti besok saya akan ke kelas Ibu pada jam 10 saat pembelajaran IPAS ya Bu. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu ya. Baik. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pemerhati ya Bu. Iya. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Pertama di sini, saya di sini setelah ada percakapan dengan Ibu, saya mengambil intisarinya kalau masih ada kekurangan yang harus saya perbaiki untuk ke depannya. Baik, demikian. Baiklah, terima kasih waktunya Ibu telah berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi. Sampai bertemu pada observasi ya Bu. Demikian percakapan ini, sampai bertemu di kegiatan. Terima kasih pasca observasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan berilah kami kepahaman yang baik. Amin. Silakan duduk. Pembelajaran kita yaitu dengan tujuan melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa membandingkan daun hidup kupu-kupu dengan belalang yang tepat. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat skema daun hidup yang berbeda dengan benar. Nah, sebelum ibu mulai belajar, ya, anak-anak, ibu tanya dulu. Ada yang nggak datang hari ini? Semuanya datang? Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Ada sarapan ini mau pergi sekolah? Ada mandi? Ya. Sekarang anak-anak ibu mau tanya sama anak ibu. Pernah ketemu PPK enggak? Benar. Kayak mana? Bisa? Bisa. Semua bisa? Bisa. Kok ragu-ragu ya? Demu PPK. Serius. Mandiri. Gotong royong. Iya, bagus. Terima kasih anak-anak ibu. Selanjutnya nak, ibu akan memulai tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan melakukan pengamatan siswa mampu membandingkan daun hidup kupu-kupu dan belalang dengan tepat. 2. Melalui diskusi, siswa mampu membuat skema daun hidup makhluk hidup yang berbeda dengan benar. Nah, apa sih yang ibu tampilkan ini? Coba anak-anak lihat nih. Apa ibu ini ya? Buat apa dia? Nah, anak-anak pernah nengok ini? Pernah? Apa ini? Apa ini? Coba lihat. Belalang. Nengok, ada belalang, ada kupu-kupu. Belalang, ada kepompong, ada nasi kecil, ada telurnya, ada nimfa. Ini metamorfosis pada belalang. Nah, sekarang ibu akan menampakkan metamorfosis pada apa ini ya? Apa ini nak? Ada apa di kupu-kupu? Ada kepompong, ada ulat, ada kupu besar, ada telurnya. Anak-anak pernah nengok nggak nih? Iya, sekarang ibu tengok nih. Ibu akan tampilkan video. Video apa ini ya? Nah, kita lihat ini. Lihat ya. Apa sih yang terjadi? Nah. Apa yang terjadi nih? Coba lihat. Kalau education. Nah, ini apa ini? Proses terjadinya metamorfosis. Nah, ini metamorfosis pada belalang. Ini dia diperkenalkan diri melalui proses terjadinya metamorfosis pada belalang. Anak-anak pernah nengok belalang nggak? Anak-anak tengok. Di pohon-pohon. Iya, ini cantik nggak belalangnya? Belalang makannya apa? Pernah nengok nggak belalangnya? Iya, nah nengok nih. Jadi dari telur, terus jadi belalang kecil. Kemudian coba lihat. Terus jadi apa lagi nih ya? Nengok nih bertelur dia. Bertelur di daun-daun. Nah, coba lihat. Jadi apa? Lihatkan setiap satu proses pembuatan belalang Cina umumnya memperhatikan 100 sampai hingga 3.300 telur belalang baru.
Ini dia. Nah, coba anak-anak lihat. Jadi apa dia ini ya? Tengok dulu, jadi belalang apa jadi kupu-kupu ya? Jadi apa ini nak? Jadi belalang atau kupu-kupu? Kita lihat nih, ini jadi kepompongnya nih. Nah, jadi apa nih? Nah, ini dalam proses pembentukan ini ya. Nah, jadi apa ini? Apa ini? Belalang kecil anaknya. Nah, ini juga jadi belalang. Coba lihat. Nah, ini belum ada sayapnya. Kalau udah ada sayapnya, belalangnya bisa terbang. Kayak apa dia terbang? Nah, itu ada sampai 25 sampai 40 hari baru dia. Nah, segini besarnya. Cantik ya belalangnya ya? Warna-warni, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, ini ada hitam-hitamnya lagi. Ya. Nah, ini juga ada hitam-hitam, ada perpaduan hitam sama kuning. Anak-anak lihat. Senang nggak anak-anak nengok ya? Nah, ini jadi kupu-kupu yang mau menjelang dewasa. Coba anak-anak lihat. Gimana? Udah ada sayapnya kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mauliza, calon guru penggerak angkatan 9, dan percontohan Kota Langsa. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Suhaini sebagai guru yang berlaku observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, percakapan di observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya proses observasi? Cuman di sini agak kayak mana ya? Yang kemarin kita jalankan observasi, setelah observasi saya melaksanakan pembelajaran dan hasilnya agak lebih berbeda dan alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas? Pertama kali yang saya lakukan adalah perenovasian perangkat ajar saya. Di situ saya harus menyiapkan dulu soal-soal, PowerPoint, video-video yang bersangkutan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian harus menyiapkan LKPD, analisis soal dan beberapa lainnya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, yang mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas yang baik? Alhamdulillah sudah, karena di situ saya melihat kan hasil tes yang soal-soal berupa soal yang diberikan sama anak-anak itu nilainya ada optimal melalui analisis. Kemudian hasil keterampilannya juga penempelan pada metamorfosis kupu-kupu dan belalang terlihat sudah sempurna, nggak ada yang ketupat-tupat. Mungkin baik sudah baiknya, namun masih ada kekurangan baru. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu alami ketika proses pembelajaran di dalam kelas? Di sini mungkin ya saya kurang optimal dalam membagi kelompok. Kenapa saya bilang kayak gitu? Anak-anak merasa nyaman dengan kawan yang sekarakteristik dengan dia. Jadi saya nanti akan memperbaiki dan saya kelompokkan teman-temannya yang sama karakteristiknya dengan kelompok itu sehingga mereka belajar merasa nyaman. Baik, berarti kendalanya siswa yang kurang fokus dan tidak terlibat dalam kelompok, ya, mungkin masih mengandalkan teman ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu nih, kenapa kira-kira mereka bisa kurang fokus atau tidak terlibat dalam kelompoknya? Karena dia mungkin gini ya, kurang rasa nyaman gitu. Kok kawan ini yang ikut-ikut aja, padahal dia nggak mampu gitu. Sebenarnya yang
Baik Ibu, berarti rencana ke depannya Bu, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dan belajar mereka masing-masing, yang visual, yang ada juga dan juga kinestetik. Iya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan dapat realisasikan dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tadi ya Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Rencana saya Senin depan kami saya masuk karena ada pelajaran pas, saya akan masuk akan siapkan semuanya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga kedepannya dapat segera realisasi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.